Yang kami hormati Bapak Camat Kepala, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Daerah Selatan beserta aparat desa, yang kami hormati pendamping kecamatan, yang kami hormati pendamping desa, pendamping teknis, yang kami hormati Bapak BPD serta anggota, yang kami hormati Bapak RPMD beserta anggota, yang kami hormati guru-guru PAUD, yang kami hormati Bapak Kepala Dusun, yang kami hormati Bapak Babinsa Desa Kota Selatan, Bapak Babin Kamtibmas Desa Kota Selatan, yang kami hormati tokoh-tokoh masyarakat Desa Kota Selatan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di kantor Desa Kota Selatan ini untuk mengikuti rapat musrembang desa penetapan RKB. Kedua kalinya salawat salam dapat kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat, serta para penonton yang masih setia hingga akhir zaman. Baiklah, saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan sunnah acara sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan kepala desa, acara yang ketiga sambutan camat Kepala, acara yang keempat sambutan pendampingan kecamatan, acara yang kelima sambutan atau pembahasan musyawarah, acara yang keenam kesimpulan, dan acara yang ketujuh penutup. Untuk mengawali acara pertama, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua sambutan kepala desa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Subudjo, kepadanya kami persilakan. Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Nepal, yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota, yang saya hormati Ibu Bapak pendamping desa dan pendamping kepala desa, yang saya hormati Ibu Sekretaris Desa beserta rekan-rekan aparat dan kaum, yang saya hormati Bapak Kepala Dusun, Bapak Imam Desa, Imam Musola, Ibu Kepala Sekolah PAUD beserta Dewan Guru, Ibu-ibu kader, Bapak-bapak RT yang saya hormati, Ketua LPM beserta anggota, langsung kepada kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan Yang Maha Esa. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir dalam rangka memenuhi undangan pemerintah desa dan rekan-rekan TPK yang insya Allah akan beberapa kegiatan pada pagi hari ini yang akan kita laksanakan. Ada 3 kegiatan karena memang untuk mengefisienkan waktu karena hampir semua sama jenis kegiatannya. Tentunya yang perlu saya sampaikan kepada kita semua itu daftar hadirnya itu ada 3, nanti akan saya jelaskan. Keduanya sholat salam bertaturan yang kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta pengguna yang setia santarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran kita semua. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini yang perlu saya sampaikan yang pertama sekaitan dengan musrembang desa. Ya, musrembang desa itu usulan pemerintah desa lewat kita semua, itu yang akan diusulkan melalui pemerintah kecamatan yang sumber dananya itu baik dari APBD 1 maupun APBD 2. Di musrembang itu ada beberapa usulan Pak, nanti kalau kurang silahkan ditambah. Yang usulan pertama itu yang desa yang kita identik itu pengaspalan, dia harus wajib Pak kita usulkan, karena dia kalau tidak masuk di musrembang nggak bisa didanai. Ya, pengaspalan, irigasi, talut. Ya, kalau memang ada yang lain nanti ditambahkan, karena itu usulan dia wajib karena dia harus diinput. Kalau nanti tidak terinput itu akan mempengaruhi usahanya Bapak dan bisa muncul karena tidak ada terdaftar di musrembang, karena musrembang itu wajib usulan.
Ya, usulan bapak-bapak itu nanti, makanya saya sampaikan kalau nanti perlu ditambah, karena ini akan kita bawa di kecamatan untuk input. Kalau dia tidak masuk usulan tidak bisa. Sama dengan nanti ini tentang RKP, ya. Yang perlu saya sampaikan yang kedua tentang RKP. Ya, RKP ini adalah rencana kerja pemerintah desa, ya, sesuai dengan tahapan-tahapan. Itu yang paling kita ketahui bersama Pak, Bapak Ibu sekalian. RKP itu hanya mewadahi semua usulan yang selama ini siapa usulkan. Namanya RKP, baru rencana kerja. Ya, itu dituangkan di dalam usulan, baru dikelompokkan. Umpama desa tanpa kemiskinan. Nah, desa tanpa kemiskinan ini seperti contoh Pak, kayak usulan nanti kayak seperti beda rumah, kemudian rumah tidak layak huni, ya itu masuk desa tanpa kemiskinan. Jadi dikelompokkan Pak. Ya tidak bisa karena format yang sekarang ini, mohon izin Pak Camat, kalau yang tahun lalu dia di Bapeda, untuk di tahun ini kembali lagi ke PMD. Jadi formatnya berubah lagi. Tapi acuan rujukannya kita tidak boleh lari dari 18 ketentuan SDG yang kita instruksi dari pemerintah pusat. Kemudian yang kedua, desa tanpa kelaparan. Ya, desa tanpa kelaparan ini wajib. Ya, yang biasa yang kita lakukan itu bantuan sembako Pak. Bantuan sembako, ya, termasuk nanti yang kita sikapi ini yang perlu kita laporkan Pak pendamping. Untuk Kota Selatan kan hampir semua desa itu kalau kayak pos COVID itu kan tidak ada. 8% itu kayak masih wajib. Itulah yang akan dari pos ini kan tidak mungkin kita bangun lagi. Itu kita akan coba kita masukkan di desa tanpa kelaparan, dari anggaran pos COVID itu masuk di bantuan sembako, kita tambahkan seperti itu. Kemudian desa sehat dan sejahtera, ya sama, ya kan? Artinya desa sehat dan sejahtera itu wajib, ya, kayak kegiatan posyandu, lansia dan sebagainya. Itu tidak bisa ditawar Pak, karena memang kita ini pemerintah yang dibahas yang sudah diatur oleh pemerintah sampai ke atasnya. Kita tidak bisa mengatur, hanya mengatur dan mengurus kalau rujukannya sudah ada semua, ya kan? Jadi kita tidak boleh melenceng dari sini. Kalau melenceng dari sini nanti asistensi, makanya saya sampaikan RKP-nya kita itu berapa, kemudian nanti jumlah anggaran itu akan disusun setelah asistensi dan sudah mulai disusun, ya kan? Desa berkesetaraan gender, keterlibatan perempuan wajib Pak. Nah di situ dimasukkan, ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ada yang masukkan ibu-ibu kemarin, pemandian jenazah, untuk pelatihan jenazah untuk ibu-ibu. Karena selama ini kalau memandikan jenazah, kalau begitu yang meninggal itu perempuan, hampir kendala dari sana sini. Nah, makanya itu ada usulan juga kemarin, ya kan? Jadi program yang kesetaraan gender itu harus ada yang perempuan, wajib. Kemudian desa layak air bersih dan sanitasi. Ya, kalau desa layak air bersih itu kemarin ada masukan dari Guru PAUD. Satu, sanitasi itu ada 16 unit. Kemudian sanitasi itu ada 16 unit kemarin yang dimasukkan usulan. Itu semua hampir semua tercover. Desa yang bersinergi, bersih dan terbarukan. Ya, ini hampir mengacu ke inovasi yang terbaru. Ya, hampir ini sekaitan dengan kegiatan sampah limbah. Ini bisa dikelola Pak. Jadi sampah itu bisa dikelola supaya menimbulkan energi terbarukan. Jadi makanya sampah itu sangat prioritas. Monggo Pak Kades. Kemudian yang ke-8, pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa. Ya, jadi kalau pekerjaan yang pertumbuhan ekonomi Pak, kalau pertumbuhan ekonomi itu UMKM. Jadi UMKM itu ada beberapa kelompok saya yang masukkan. Kemudian inovasi infrastruktur desa. Inovasi infrastruktur desa itu ya seperti sama, talut masih sebatas itulah.
ya kan, ini namanya infrastruktur. Ada kemarin di samping talut itu ada pengerasan jalan, ya, pengerasan jalan itu sudah masuk, ya kan. Kemudian desa tanpa kesenjangan, ya, ini pengalaman buat kita semua, ya, tidak boleh desa itu ada kesenjangan. Mama kita ambil contoh Pak, kita ini kemarin begitu diundang di Kemendagri dan Kemendes, pertama yang ditanya, Pak, ada nggak di wilayah Bapak itu yang miskin ekstrim? Apa yang dikatakan miskin ekstrim, Pak? Miskin ekstrim itu yang hidupnya sebatang kara, yang tidak punya penghasilan, yang tidak dapat bantuan. Contoh Pak, kita ini ada dua, Pak Isnan dan Ibu Beli. Ibu Beli itu dia hidup sebatang kara, yang tidak dapat bantuan karena dia belum punya nomor NIK dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang sudah punya. Itu kita dapat teguran keras Pak. Nggak boleh itu terjadi. Biar sepanjang apapun kita membangun talut aspal, tapi masih ada warga kita yang terdapat miskin ekstrim, itu kita dapat teguran keras Pak. Nggak boleh. Itu akan dicoret. Kita dicoret dari daftar. Saya disampaikan, alhamdulillah Ibu Mali, Ibu Islam, kita sudah turun dengan Pak Dusun. Kita akan coba melihat rumahnya karena kita sudah berani, karena sudah ada NIK-nya Pak. Alhamdulillah kita fasilitasi beberapa kali, kita berangkat ke Lombok, ada 2 orang tersebut itu sudah memiliki NIK, termasuk Pak Heri. Hampir semua di Kota Selatan tidak ada lagi yang tidak memiliki NIK, ya. Jadi semua ada yang kemarin, termasuk Ibu Citra apa semua, alhamdulillah sudah keluar. Ini yang perlu kita pahami bersama. Kemudian kawasan pemukiman dan berkelanjutan. Oke, langsung Pak Kades. Ini hanya pengelompokan sampai punya usul-usulan. Usul-usulan itu dimasukkan di RKP, nanti akan dijumlah totalnya itu berapa anggarannya kita, ya kan? Berapa semua usulan itu sesuai dengan RAB-nya. Kemudian nanti disesuaikan pagu anggarannya kita turunnya berapa. Kalau semua usulan ini kurang lebih Pak BPD kalau dihitung dengan apa ya, dengan total anggaran kalau 3 miliar tiap tahun ada, ya kan. Kemudian uangnya kita hanya berapa Pak? Uangnya kita hanya 1 miliar, ya. Mudah-mudahan tahun ini tidak turun Pak, tidak turun, bahkan bisa naik mudah-mudahan. Kalau dari semua rekapan 3 miliar, kemudian uangnya 1 miliar, yang 2 miliar itu harus dikeluarkan Pak, tidak bisa tidak, ya kan. Sementara untuk rujukan tahun 2022 BLT itu masih ada, masih tetap Pak, fokus di pemulihan ekonomi. Nanti akan jelaskan Pak Damat, Pak Ibu pendamping. Jadi fokus Pak, masih ada BLT. Jadi kalau pemberdayaan nanti dia masih terdanai, harus bersabar Pak, karena masih fokus di pemulihan ekonomi. Kemudian pengendalian dan perubahan iklim desa. Ini kayak bencana Pak. Jadi bencana dana tak terbuka itu harus wajib, ya kan, minimal berapa juta itu wajib. Jadi kalau ada pengendalian dan perubahan iklim, tiba-tiba dia ada ya musibah, nah itu wajib desa memasukkan dana tak terduga. Dana tak terduga itu Pak, apabila dia sampai bulan September dia tidak digunakan, secara otomatis bikin APBD perubahan, atau sampai akhir tahun pun juga tidak dibuat APBD perubahan, tentunya silva Pak, silva itu akan digunakan tahun berikutnya. Jadi anggaran dana desa itu tidak pernah mau tidak dikerjakan, yang penting uangnya masih ada, itu namanya silva. Jadi boleh digunakan lagi tahun depannya apabila tidak membuat APBD perubahan. Yang biasa terjadi, tiba-tiba kita ini Pak pendamping ya, beberapa kita ini sudah penetapan, ternyata ada perubahan baru. Kita ini beberapa kali membuat APBD perubahan. Contoh pendataan apa kemarin ya, SDGs. Kita itu sudah pengajuan ya, sudah pengajuan tahap pertama. Makanya kita Kota Selatan itu pengajuan yang pertama persyaratan masih murni, termasuk yang 8% itu Kota Selatan tidak berlaku Pak, karena pengajuan dulu baru muncul itu. Jadi murni pengajuannya tanpa syarat, pakai syarat murni, tidak ada
apa ya istimewanya, karena dia syarat murni ya. 8% kita ajukan seperti murni karena persyaratan, karena pertama pengajuan. Kalau yang di belakangan yang 8% itu tanpa pengajuan keluar dengan sendirinya, tapi kalau Kalimantan Selatan tidak berlaku karena duluan, jadi tetap prosedur itu harus dilalui. Ekosistem laut, nah ini tidak punya laut Pak, mungkin itu Pak pendamping. Kalau karena ekosistem laut ini tidak bisa kita masukkan karena memang kita tidak punya laut ya, tidak punya laut. Yang jadi pertanyaannya sebetulnya ya kan, makanya itu kita kadang ditertawakan, kita kan tidak punya laut, tapi ada nggak warga kita yang jadi nelayan? Ada Pak, siapa bilang tidak ada? Bisa nggak itu ya kan, kita tidak punya laut tapi warga kita jadi iya toh? Nah itu bisa enggak? Nanti ditanyakan Pak ya kan, kita tidak punya laut tapi warga kita ada yang jadi pelaut. Tidak, kemudian kalau satu untuk pembangunan desa ini harus sudah bermitra. Makanya Bumdes Pak, saya sampaikan dengan rekan-rekan Bumdes, ayo ya, karena desa itu wajib untuk mengembangkan Bumdes, termasuk persiapan 2022 Expo ya, satu produk dalam satu desa itu untuk membangkitkan ekonomi di kecamatan. Di mana leadernya? Ya tentunya Bumdes. Ya, Bumdes ini tolong ya segala sesuatu pertanggungjawabannya Pak. Artinya berkomunikasi, pembukuan itu harus betul-betul ekstra lah. Makanya saya izin Pak Camat, kita ini begitu kita dibawa di Kemendagri ya, di Kemendes kita ini sempat, kita biasa jalan Pak, makan di Partek itu biasa di pinggir jalan. Kita itu beberapa kali makan, ini pengalaman, beberapa kali makan, setelah makan itu selalu anak-anak saya tanya, setelah sampai makan apa yang sampai dapat ilmu dari makan ya kan, dan sampai Pak, ternyata rata-rata kalau sudah di kota seperti Jakarta Pak, kita belanja makan satu pisang goreng aja dicatat Pak, begitu hebatnya itu administrasinya. Makan satu pisang goreng, kerupuk satu, semua dicatat Pak, pembukuannya itu betul-betul cukup mapan. Begitu dia akhir bulan, begitu sudah pembukuan lunas digaris. Makanya belajar dari itu saya sampaikan Pak Bumdes, biar sekecil apapun, sebesar apapun, tolong pengeluaran pemasukan Bumdes dicatat. Nah, jadi termasuk kita sebagai pemerintah desa ini untuk mempelajari, sama-sama kita belajar, itulah gunanya administrasi ya. Makanya saya sampaikan begitu secara detailnya cara membukukan semua kegiatan pembelanjaan, walaupun usaha itu sendiri ya kan. Makanya kan saya sampaikan Pak, ada sedikit pengalaman yang membuat motivasi itu. Begitu kita sama-sama Pak, dulu ada pertemuan ini Pak Gubernur waktu masih jadi wali kota, kemudian Kota Umum Golkar itu kita sama-sama diundang satu meja. Apa yang disampaikan Pak? Prinsip kita sebagai mengelola anggaran dimanapun, mau dana desa, mau perusahaan apapun, walaupun sahamnya itu milik kita 100%, silahkan sampai ambil, tapi jangan lupa aturan lainnya. Walaupun saham itu milik kita 100%. Artinya apa? Di situ ditekankan semua pembukuan, tidak boleh seenaknya sendiri. Itu yang betul-betul sampai sekarang itu kita hati-hati. Silakan. Walaupun itu sahamnya sampai 100%, tetap mekanisme karena ini sudah atas nama perusahaan maupun perorangan mau apapun, tetap harus tercatat dengan baik untuk pertanggungjawaban supaya lebih enak. Begitu nanti pertanggungjawaban dasarnya lagi, termasuk kita sebagai pemerintah desa maupun dana desa, ya kan. Oleh sebab itu saya sampaikan sekali lagi, dan yang terakhir, ya, dan yang terakhir ada acara musyawarah serah terima kegiatan
tahun lalu saya sampaikan Pak, kita ya ikut yang salah, ya jujur aja. Karena kita berpikir untuk tahun yang lalu tidak ada yang MDST, saya ikut-ikutan yang tidak MDST, padahal itu yang salah. Ikut yang salah, saya sadari. Makanya saya tahun ini Pak, tidak mau saya ikut yang salah. Ya, tahun ini silakan nanti setelah kegiatan yang terakhir mengunjungi itu, saya sampaikan Pak, pemerintah desa itu hanya menyiapkan dana, yang bekerja itu ada kasih, ada TPK. Soal nanti sesuai mekanisme ada teknis Pak, ada pendamping desa, ya. Apakah dia kurang, volume seperti apa, itu adalah kewenangan pendamping. Kalau TPK tidak sesuai dengan pekerjaan, kalau dia kualitas, silakan bisa langsung ditegur. Tapi kalau kekurangan volume, nanti di okname dulu akan diperiksa sudah sesuai enggak volume dan pekerjaannya. Itu adalah nanti yang punya kewenangan adalah teknis, bukan kita sebagai pemerintah desa. Pemerintah desa hanya menganggarkan, pekerjaan harus terlaksana. Jadi untuk mekanisme itu ada sendiri-sendiri. Ya, perlu saya sampaikan. Kemarin sudah di Pak Seno ya, sudah di di okname ya. Di okname itu diundang semua enggak yang berkepentingan? Alhamdulillah sudah di okname beberapa hari yang lalu. Di dalam pekerjaan itu laporan ke saya itu tidak ada kekurangannya, bahkan ada kelebihan berapa meter itu 9 meter. Iya, sudah diokname oleh pendamping teknis. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sistem pelayanan yang dilaksanakan di pemerintah desa Kota Selatan. Sebenarnya pada waktu itu kami berkeinginan besar untuk bersama-sama mendampingi. Kami komunikasi dengan Pak Kades, kemudian dengan Pak Sekretaris Dinas PMD, bahwasanya kepingin sekali saya mendampingi. Tetapi waktu itu posisi kami tanggal 25 sudah diberikan tiket Garuda untuk balik dari Jakarta ke Palu. Waktu itu kami posisi ada di Bandung. Jadi kami dengan sangat terpaksa kami tidak bisa mendampingi, dan kalau tidak salah yang mendampingi Pak Ervian Pak ya. Pak Ervian dengan kepala bidangnya itu Ibu Tulus Trimulyani dari Bapelitbangda, itu teman seangkatan saya Pak. Jadi dia keturunan Cina, tapi Muslim itu Ibu Tulus Trimulyani. Ini merupakan satu kebanggaan bagi kita karena apa? Ada beberapa prestasi yang ditorehkan oleh pemerintah Desa Kota Selatan, bukan hanya di tingkat kecamatan, kemudian tingkat kabupaten, provinsi, bahkan bisa mendapatkan undangan kehormatan dari Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan presentasi sistem pelayanan yang ada di Desa Kota Selatan ini. Ketika kita bandingkan dengan 277 desa lainnya, karena satunya Kota Selatan, ini menjadi satu dari 278. Tetapi kalau kita bandingkan dengan sekian puluh ribu desa yang ada di Indonesia, ya mungkin kita boleh menyampaikan kita ini hanya butiran debu, seperti itu. Tetapi kita tidak boleh merasa rendah diri. Karena apa? Sebuah kesuksesan yang besar itu tentunya dimulai dari perencanaan yang kecil dan nyata. Jadi kemarin Pak Kades juga hadir di Tinombo, saya mengutip sedikit bahasanya Pak Sekda Pak Kades ya. Jadi kesuksesan dari sebuah perencanaan itu adalah terwujudnya apa yang direncanakan di luar dari yang kemustahilan. Jadi orang lain menganggap tidak mungkinlah kita Kota Selatan bisa sampai ke Jakarta untuk ini. Tapi Pak Kades membuktikan bahwasanya Kota Selatan di dalam kemustahilan itu bisa hadir Jakarta. Jadi makanya satu perencanaan yang berhasil itu, perencanaan yang baik itu
adalah perencanaan yang bisa dilaksanakan dan dapat diwujudkan dalam kemustahilan. Jadi orang-orang berpikir tidak mungkin, tapi dalam faktanya kita bisa. Nah, untuk itu kami berikan apresiasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya telah membawa nama Kecamatan Mepanga, terkhusus Desa Kota Selatan, untuk digaungkan baik tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mengerucut kepada kegiatan yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini, ada 3 agenda. Yang pertama adalah MDST atau Musyawarah Desa Serah Terima. Tadi Pak Kades sudah menyampaikan bahwasanya Musyawarah Desa Serah Terima itu untuk sebagai aktualisasi dari perencanaan tahun anggaran yang bersangkutan, untuk diperlihatkan kepada masyarakat, untuk dikaji, untuk dinilai layak enggak ini kegiatan kita terima. Jadi sebentar Pak Kades mungkin melalui tim pelaksananya akan menyampaikan di 2021 ini ada kegiatan-kegiatan yang telah kita laksanakan. Tentunya dari BPD, dari tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat akan melihat apa yang Pak Kades kerjakan, apa yang tim pelaksana telah laksanakan. Setelah disampaikan, dilihat benarkah asas-asas dalam pelaksanaan dana desa ini telah bisa kita lihat dari hasil MDST itu. Di antaranya, apakah pelaksanaan kegiatan itu telah dilaksanakan sesuai dengan rapat-rapat sebelumnya? Apakah pelaksanaan kegiatan itu sudah masuk dalam RKPD tahun bersangkutan? Dan apakah pelaksanaan kegiatan itu masuk dalam RPJMDes Kota Selatan? Kenapa? Meskipun Bapak Ibu terima melalui MDST pada siang hari ini, tetapi apabila kegiatan itu tidak masuk dalam RPJMDes ataupun tidak masuk dalam RKPD tahun bersangkutan, maka ini merupakan satu dasar temuan bagi pemerintah desa. Karena apa? Karena Pak Kepala Desa telah melaksanakan satu perbuatan maladministrasi. A sampai C yang direncanakan, tetapi D sampai E yang dikerjakan. Mungkin bisa jadi Pak Kades mengalihkan secara pribadi kegiatan ini, baik item kegiatannya, ataupun volume kegiatannya, ataupun lokus kegiatannya. Ya, dusun A ini bukan punya konstituen, kegiatannya sama, tak alihkan ke dusun 3 misalkan. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita cermati, terkhusus dari Bapak Ibu anggota BPD, Bapak Kepala Dusun selaku unsur kewilayahan, dan tokoh masyarakat yang ada di dusun tempat dilaksanakannya pembangunan itu, untuk sama-sama melihat. Itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira asas manfaatnya ada enggak dari pembangunan ini? Jangan sampai dari pemerintah desa melaksanakan pembangunan hanya sebagai formalitas. Jadi banyak dari pelaksanaan kegiatan ini yang tidak terencana. Begitu habis dilaksanakan, berhenti, tidak dimanfaatkan. Apabila asas manfaat ini tidak terlihat bagi masyarakat, maka bisa kita katakan bangunan yang Pak Kades bangun itu merupakan satu monumen kegagalan pelaksanaan dana desa di Kota Selatan. Kalau bangunan itu berupa saluran air, talut, kira-kira sudah bisa bermanfaat belum dirasakan oleh masyarakat yang punya sawah di daerah yang diharapkan? Itu salah satu contohnya. Kemudian
Yang ketiga, adanya asas akuntabilitas. Bagaimana satu kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh tim pelaksana itu bisa tidak dipertanggungjawabkan tentunya secara administratif ke pemerintah, dipertanggungjawabkan secara asas manfaat kepada masyarakat, dan dipertanggungjawabkan tentunya secara spiritual kepada Tuhan. Jadi ini dilihat. Kemudian asas yang keempat adalah asas transparansi. Dari kegiatan itu dari awal hingga akhir, dari TPK mencantumkan nggak itu kegiatan, besarnya anggaran, volume kegiatan, lamanya waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya. Jadi bisa memberikan satu proyeksi atau gambaran kepada masyarakat. Apabila masyarakat melewati tempat pelaksanaan kegiatan itu, masyarakat bisa berpikir, oh ini banker nilainya 40 juta. Nah, kan tidak wajar seperti itu. Itu harapannya seperti itu. Jadi sudah dirembuk, dicantumkan. Plat banker ukuran cuma 3 meter, masa nilainya 40 juta. Ini beli semennya di Irian apa gimana? Kan seperti ini. Nah, ini yang asas-asas seperti ini yang perlu kita pahami. Dan semoga saja pada kesempatan kali ini pelaksanaan kegiatan MDST, kegiatan-kegiatan di tahun 2021 ini sudah terlaksana sepenuhnya dan bisa dipertanggungjawabkan secara administratif kepada pemerintah dan secara sosial kepada masyarakat. Tadi Pak Kades menyinggung bahwasanya tahun-tahun yang lalu bahkan Kota Selatan ya mungkin tidak MDST ya, tidak MDST. Jadi Pak Kades saya sudah terima kasih sudah mengakui, dan tentunya kami juga sebenarnya berkeinginan untuk hadir di tiap-tiap desa. Ini adalah merupakan wujud pertanggungjawaban moralnya Pak Kepala Desa kepada masyarakat. Harus disampaikan kepada masyarakat di depan forum rapat terbuka seperti ini. Jadi alhamdulillah ada perbaikan-perbaikan bukan cuma di Kota Selatan tapi di desa-desa lainnya. Ya silakan Pak Jamal. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, MDST ini menjadi tumpuan bagi kita untuk melanjutkan di kegiatan-kegiatan pembangunan di tahun-tahun setelah ini. Jadi kalau setelah MDST sudah dilaksanakan, maka tadi Pak Kades ada 2 agenda acara lagi, yaitu untuk penetapan RKPDes tahun 2022. Jadi tadi kami singgung depan bahwasanya RKPDes ini sangat urgent, sangat penting sebagai dasar pelaksanaan dari kegiatan pembangunan di tahun bersangkutan. RKPDes 2022 dijadikan acuan untuk pelaksanaan pembangunan program di tahun 2022. Perlu kami ingatkan, tadi juga Pak Kades sudah menyampaikan bahwasanya untuk arah kebijakan dalam penetapan RKPDes ini kita juga harus melihat tentang arah dan tujuan pembangunan tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Dari Bapak Presiden telah menyampaikan bahwasanya dalam Permen 7 2021 ya, arah kebijakan pembangunan masih menitik beratkan kepada salah satunya adalah peningkatan ekonomi nasional. Untuk itu agar sinkron, dari pusat peningkatan ekonomi nasional, dari provinsi juga peningkatan ekonomi tingkat provinsi, dari kabupaten juga peningkatan ekonomi tingkat kabupaten. Begitu juga kita desa, dalam arah kegiatan pembangunan ini harus searah dan sejalan dengan arah kebijakan nasional. Tadi Pak Kades sudah menyampaikan apa maksud dan tujuannya ini. Apabila kita searah dengan arah
pembangunan nasional, maka dalam hal untuk mendapatkan bantuan ataupun kucuran dana dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini sinkron dengan pemerintah tingkat atas. Artinya apa? Artinya bisa tercover. Tadi Pak Kades juga sudah menyampaikan bahwasanya mendukung bersama pelaksanaan program satu desa satu produk. Ini kenapa kami selaku camat mengarahkan arah pembangunan Kecamatan Mepanga ini untuk salah satunya program OVOP ini. OVOP bahasa kerennya One Village One Product. Karena apa? Kami menginginkan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN, yaitu dari dana desa ini betul-betul bisa memberdayakan masyarakat, bisa merangkul masyarakat dari tingkat yang terkecil, yaitu keluarga melalui usaha UMKM, dan tentunya di bawah naungan BUMDes, di bawah arahan dari pemerintah desa. Karena kalau pemberdayaan itu segmen masyarakat terkecil ini bisa terangkul semuanya. Kalau sudah nanti kita dari desa bisa membuat satu produk unggulan, 18 desa berarti ada 18 produk unggulan, maka kita akan kembangkan lagi untuk pengembangan ekonomi kewilayahan. Dengan 2022 kita arahkan sarana promosinya ini, kita akan menggelar Mepanga Expo 2022 bertepatan dengan Hari Jadi Kecamatan Mepanga yang ke-17. Harapan kami, kalau ibaratkan gadis ini ya Pak Haji ya, ibaratkan gadis umur 17 ini masih cantik-cantiknya. Ibaratkan bunga umur 17 ini baru mekar-mekarnya. Nah, begitu juga kecamatan, desa, dan satu wilayah ketika usia sudah mencapai umur 17, maka masih segar-segarnya, masih semangat-semangatnya untuk berkarya. Nah, bertepatan dengan Hari Jadi Kecamatan Mepanga yang ke-17 nantinya di bulan Agustus, kami ingin menghadirkan karya dari tiap-tiap desa. Apapun itu bentuknya, harapan kami ini menjadi satu tolak ukur untuk perencanaan ke depan. Kalau nanti setelah pelaksanaan Mepanga Expo 2022 kita sudah mendapatkan produk-produknya, maka arah berpikir kita adalah kemana produk-produk ini akan kita jual. Apakah nasi tiwul ini cukup dijual di Mepanga? Apakah nasi tiwul ini cukup dijual di kabupaten? Tidak. Itu akan lambat dan keterbatasan kuantiti. Setelah ini kami akan membuat satu lagi gebrakan dengan program pemasaran online, atau kita akan membuat MMO, Mepanga Market Online. Jadi kita akan menjadikan sarana promosi online sehingga bukan hanya dari kabupaten, bukan hanya dari provinsi, tapi dari daerah-daerah lain pun akan mengetahui apa yang bisa kita siapkan di kecamatan ini. Ini harapan kami. Jadi orang tidak datang karena tidak tahu, tapi nanti kalau orang tahu kemudian datang, dan ketika datang produk itu tidak tersedia dengan keinginan mereka, maka kekecewaan yang akan terjadi. Makanya sebelum mereka datang, sebelum mereka memesan barang-barang dari Mepanga, apapun itu bentuknya, kita harus menjaga yang pertama keberlanjutan pasokan atau sustainable human resources, keberlanjutan sumber daya alamnya. Kemudian yang kedua, keberlanjutan dari sumber daya manusianya. Sustainable, kalau tadi natural resources, ini human resourcesnya. Jadi dua ini yang ingin kita kembangkan. Oleh karena itu sekali lagi, dalam penetapan RKPD 2022 ini nanti minta tolong arah kebijakan dari program-program kegiatan yang akan direncanakan di 2022 harus sinkron dengan pelaksanaan perencanaan program dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga, agenda acara pada
pagi menjelang siang hari ini adalah adanya musrenbang. Musrenbang tadi Pak Kepala Desa sudah menyampaikan hal-hal apa yang akan diusulkan di musrenbang ini. Tentunya keterwakilan gender, pemerataan wilayah yang ada desa, dan tentunya juga item-item kegiatan yang disinkronkan dengan kebijakan nasional maupun daerah. Karena apa? Sebaik apapun perencanaan yang dilaksanakan, sebaik apapun program yang akan dikerjakan, tanpa sinkronisasi dengan kegiatan pusat dan daerah, yakin dan percaya tidak akan ada setetes program pun yang menetes di Sumatera Selatan ini, karena tidak seiring dan sejalan. Oleh karena itu kami mengharapkan meskipun dalam tanda kutip boleh dibilang banyak dan tidak sedikit kegiatan-kegiatan dalam musrenbang ini yang diambil alih oleh kegiatan-kegiatan jaring aspirasi masyarakat oleh rekan-rekan dari anggota DPR, tentunya kita tidak boleh patah arah. Kita harus tetap masukkan apa kegiatan-kegiatan di desa ini yang tidak bisa di-cover oleh dana desa, apa kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan yang dana yang tidak mencukupi, yang nilainya besar, itu kami harapkan untuk bisa dimasukkan dalam usulan musrenbang dari Desa Kota Selatan. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, di antara ketidakpastian dalam pelaksanaan musrenbang ini, itu menjadi satu kewajiban. Adanya musrenbang tingkat desa, adanya musrenbang tingkat kecamatan, adanya musrenbang tingkat kabupaten, adanya musrenbang tingkat provinsi, dan adanya musrenbang tingkat nasional. Ini merupakan satu kegiatan berjenjang yang mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita jalankan bertahap demi tahap. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, itulah sebagai pengantar dari kami dalam pelaksanaan ketiga agenda acara pada pagi hari ini dalam MDST, dalam penetapan RKPDS 2022, dan dalam kegiatan musrenbang. Mungkin ada hal-hal dalam penyampaian kami yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, tidak lain dan tidak bukan. Itu tidak ada keinginan dari kami untuk menyinggung pihak-pihak terkait, tetapi harapan kami ini menjadi satu acuan untuk perbaikan kita bersama dan peningkatan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan tentunya pemberdayaan sosial kemasyarakatan di wilayah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tataran teknisnya. Nah, mungkin hari ini kita akan bermusrenbang, kalau tidak salah saya agendanya musrenbang terkait RKP desa, kemudian hasilnya nanti rancangan dan DURKP, kemudian kita bermusdes. Pertama kita mungkin musdes pembahasan dan penetapan RKP desa yang ini nanti insya Allah akan dipimpin oleh BPD. Kalau musrenbang ini masih ranahnya pemerintah, nanti musdes yang dua nanti, musdes RKP dengan MDST itu nanti dipimpin langsung oleh BPD. Dan insya Allah sebentar juga administrasinya ikut sama. Karena memang satu hari ini kita panel jadi 3 agenda kegiatan. Mungkin sedikit yang perlu kami sampaikan sekaitan dengan teknis, bahwa pola perencanaan yang terjadi di tahun 2021 menuju ke 2022 agak sedikit berbeda dari pola yang telah kita jalani tahun-tahun sebelumnya. Karena yang pertama yang sangat mencolok adalah keinginan Kementerian Desa, dalam hal ini kementerian terkait teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, dalam hal teknisnya bahwa diatur di dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 bahwa ada 3 program prioritas nasional. Ada 3. Yang pertama soal pemulihan ekonomi nasional, itu sudah pasti. Tapi dalam Permen Desa Nomor 7 yang paling pertama adalah persoalan data. Jadi ini masih berlanjut Bapak Ibu semuanya. Ini masih berlanjut karena hari ini kita diarahkan soal, kalau dalam kemarin saya hadir di sini soal BPS RI itu satu Indonesia satu data. Jadi memang semua kementerian itu rujukannya saat ini untuk ke depan itu adalah data. Jadi perencanaan itu betul-betul berdasar, ada dasar bahwa ada data yang dijadikan dasar dalam hal merencanakan. Itu dalam Permen Desa masih.
Permen Desa nomor 7 tahun 2021 masih pada poin itu yang poin pertama, termasuk SDGs. Kemudian yang kedua program nasional. Nah, program nasional ini ada banyak, termasuk ekonomi nasional, kemudian pencegahan stunting. Ini masuk di Permen Desa nomor 7 tahun 2021 poin 2. Kemudian yang terakhir itu mitigasi bencana alam dan non alam. Yang di sini mungkin lebih teknisnya masuk ya, masih BLT, masih COVID. Cuman untuk besaran untuk khusus BLT dengan COVID ini kita masih menunggu surat edaran menteri terkait soal Permen Desa nomor 7. Jadi belum ada ketetapan angka, ketetapan petunjuk bahwa kalau misalnya BLT tahun depan itu berapa orang atau apa semua syarat prasyaratnya. Kemudian kalau BLT apakah kalau COVID apakah masih 8% atau tidak, itu yang belum diatur. Itu yang belum diatur karena belum ada petunjuk atau surat edaran, baik kalau dari kami sebagai pendamping belum ada surat edaran Menteri Desa terkait soal Permen Desa nomor 7 tahun 2021. Jadi kalau mau ditanya misalnya Pak pendamping berapa nanti kira-kira kisaran BLT dan dana COVID itu, apakah masih 8% atau seperti apa, kami belum bisa jawab secara pastinya. Yang jelas di dalam perencanaan itu kita diharuskan apabila belum ada regulasi yang terbaru yang keluar, maka kita mengacu ke regulasi yang ada yang masih berlaku. Itu kira-kira yang perlu kami sampaikan supaya nanti perencanaan itu tidak terkendala nanti ada regulasi. Karena kalau kita berbicara soal regulasi termasuk pagu indikatif, Pak Kades, mohon maaf, sampai dengan hari ini belum ada ya pagu indikatif 2022. Nah, kalau kita menunggu pagu indikatif 2022, kalau kita diskusi di tingkatan pendamping itu paling cepat keluarnya Maret, paling cepat Maret. Nah, kalau mau menunggu Maret baru mau menyusun anggaran, orang sudah jalan, kita baru sementara menyusun. Nah, makanya kita pakai pagu data dalam hal perencanaan untuk tahun 2022. Kemudian informasi juga sekaitan dengan anggaran dana desa khususnya itu se-Indonesia ada pengurangan 3 triliun lebih. Jadi kalau kemarin kita kalkulasi dengan teman-teman pendamping, itu satu desa kisaran kekurangan anggarannya untuk dana desa ya, itu sekitar di angka 50 sampai 60 juta per desa. Jadi kalau dibagi rata-rata sekitar 74.000 atau 75.000 desa se-Indonesia dibagi dengan angka dana desa secara nasional. Itu yang perlu juga saya sampaikan karena ini informasi perlu kami sampaikan. Kemudian terkait soal kabupaten kita ini tadi saya sudah bincang-bincang dengan Pak Camat, dan alhamdulillah Pak Kades Kota Raya Selatan ini berkesempatan melihat langsung karena kebetulan pada saat beliau bertemu dengan pimpinan kami di Jakarta di Dirjen Kemen Desa itu dipresentasikan kepada teman-teman Kota Raya Selatan, termasuk kalau tidak salah ada yang dari Taupa juga waktu saat kemarin berangkat di Jakarta, bahwa memang ada 35 kabupaten kota se-Indonesia yang di label tingkat kemiskinan ekstrimnya tinggi, yang akan insya Allah akan diprioritaskan untuk tahun 2022. Salah satunya adalah berada di Provinsi Sulawesi Tengah, dan itu kabupaten kita, Parigi Motong. Jadi dari 35 kabupaten kota yang masuk kemiskinan ekstrim itu salah satunya Parigi Motong. Jadi Sulawesi Tengah itu yang mewakili kemiskinan ekstrim ya Parigi Motong. Itu perlu juga kami sampaikan karena memang ini informasi yang perlu kami sampaikan supaya nanti ketika nanti sampai kepada kita di desa, loh kok ada lagi kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim itu yang bagaimana lagi itu? Nah, kira-kira seperti itu. Tadi Pak Ade sudah menjelaskan gambaran sepintas atau gambaran secara umum bahwa salah satunya adalah kita masih punya masyarakat miskin yang kita mau bantu tetapi tidak bisa. Kenapa? Dia masih belum punya NIK, dia masih belum punya KK. Karena bantuan hari ini Bapak Ibu, semua bantuan yang bersumber dari pemerintah itu dia mintanya nomor NIK, karena semua sudah sistem. Kalau tidak ada nomor NIK-nya, maka biarpun dia layak untuk dibantu, kita tidak bisa apa-apa karena kita dananya dikontrol, artinya ada pengawasan. Sama kayak BLT. Kalau tahun 2020 meskipun tidak ada NIK-nya, kalau kepala desa berani keluarkan surat keterangan domisili, maka dia layak untuk dibantu. Kalau sekarang itu agak berbeda, karena dia nanti diikut ke dalam sistem. Karena di sistem itu hampir rata-rata semuanya pakai NIK. Kalau tidak ada NIK ya mau dibantu pun tidak bisa. Kalau pakai
dana pemerintah. Kalau mungkin yang pribadi itu lain ceritanya. Kemudian soal RKP desa itu sendiri, soal SDGs itu sendiri, perlu juga kami sedikit berikan gambaran bahwa ada 18 poin SDGs itu yang kalau dari kami versi pendamping melihat lolos Bapak Ibu, karena desanya itu secara geografis tidak berada di pinggir pantai atau tidak ada lautnya maksudnya itu. Tetapi kalau misalnya memang itu tetap kalau pertanyaannya boleh nggak Pak kalau misalnya di Petani Selatan Pak pendamping kita notabene kenyataannya ada nelayan. Nah kalau sekarang Bapak Ibu ada yang namanya kawasan perdesaan, pengembangan kawasan, bisa dibangun kerjasama antar desa. Itu mungkin salah satu solusi, tetapi bukan untuk pribadi. Harus Kota Selatan punya kelompok nelayannya. Misalnya kalau kelompok ini contoh ya, kalau misalnya kelompok nelayan Kota Selatan itu apakah dia misalnya jaring atau mancing, kan beda gitu. Atau mungkin pembudidayaan ikan air laut. Nah harus ada kelompoknya baru bisa masuk dalam APBD, tetapi harus ada kerjasama antar desa, misalnya kerjasama dengan Ogotiong atau desa lain di Kecamatan Nepangnya yang punya laut. Karena kalau Kota Selatan sendiri yang mau menganggarkan itu sudah pasti tidak akan lolos di kabupaten. Kami sudah pastikan itu tidak akan lolos karena Kota Selatan itu dari sisi kenyataan tidak ada lautnya. Kira-kira itu mungkin untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan tadi. Mungkin selebihnya nanti lebih asiknya kalau mungkin dikembangkan di diskusi. Mungkin ada tambahan juga dari pimpinan kami dalam hal ini staf PMD, mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan, mungkin tadi masih ada yang kurang, mungkin juga bisa dikasih kesempatan. Oke, kalau dari kami cukup sekian, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu gitu ya, supaya musyawarah kita nanti terfokus pada satu agenda. Kita fokus dulu sekarang di DWKP tadi ya. Nanti kan ini 3 agenda tuh, jadi karena supaya tidak lebar kemana-mana Pak, ya. Fokus ke DWKP dulu kita bahas, nanti setelah itu kita ke penetapan RKP. Nanti kita bahas di RKP desa. Terima kasih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hormat kepada Bapak Camat beserta staf, yang terhormat kepada Bapak Kepala Desa beserta staf, yang terhormat kepada Bapak Disub, tokoh agama, tokoh masyarakat, yang terhormat kepada Bapak Kapitmas, Bapak Profesor, yang terhormat kepada Ibu dan Bapak pendamping desa serta rekan-rekan BPD yang hadir pada pagi hari ini. Teman-teman, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa hadir yaitu dalam acara 3 kegiatan sekaligus yang kita laksanakan, yaitu MTST RKPDes anggaran tahun 2022 penetapan, terus yang ketiga yaitu tadi Mas Reban yang kita rencanakan juga pada siang hari ini kita laksanakan. Kedua kalinya salam kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikut yang berjamaah. Bahkan untuk mempersingkat waktu kepada Bapak dan Ibu yang sedang datang pada pagi hari ini, mungkin agenda yang pertama karena kita 3 agenda kita pilih satu persatu dulu agar program yang kita laksanakan ini bisa terlaksana dengan baik. Baiklah, untuk pertama kita yaitu tentang musrebang, yaitu musyawarah rencana pembangunan desa, yang mana pendanaan ini cukup besar sehingga untuk anggaran dana desa kita belum bisa mendanai. Adapun beberapa aspek daftar usulan yang sudah kami terima, yaitu mungkin nanti bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin usul kembali untuk daftar RKPDes untuk musrebang bisa nanti langsung kita catat dan nanti
Karena untuk dapat usulan yang kita peroleh pada pagi hari ini dari pemerintah, yaitu tentang bidang pemerintah desa, 2 bidang pembangunan, 3 pembinaan ke masyarakat, dan 4 pemberdayaan masyarakat. Adapun usulan yang disampaikan yaitu tentang bidang pembangunan, yaitu pengaspalan, insyaallah itu dusun 1 sampai dusun 4, volume 4 kilo, itu memerlukan dana yang cukup besar juga, insyaallah nanti kita usulkan. Terus kedua, irigasi dusun 2 dan dusun 3, yaitu volumenya 2 km. Terus kalau itu dusun 1, dusun 4 kurang lebih 2 km, ini nanti kita usulkan. Terus pemberdayaan masyarakat, yaitu di bidang peternakan, dusun 1, dusun 4, yaitu kita mengajukan 10 ekor. Ini nanti perlu pendanaan juga yang cukup besar juga. Insya Allah nanti ada beberapa usulan-usulan masyarakat, bapak dusun atau tokoh agama, tokoh masyarakat yang ingin mengusulkan usulan-usulan, kami persilakan. Oh ya, ini sedikit tambahan, mungkin kita dari 10 ekor nanti kita tingkatkan nanti kurang lebih 100 ekor nanti insya Allah, karena ini kita usahakan, siapa tahu kita bisa mendapatkannya. Ya, langsung aja, mungkin bapak-bapak dari tokoh agama, tokoh masyarakat yang ingin mengusulkan. Silakan Pak, monggo yang mau mengusulkan program-program keinginan masyarakat untuk membangun desa. Silakan Pak, usul Pak. Ini yang diusulkan untuk APBD 1 atau APBD 2. Siapa tahu kalau punya anggota dewan supaya dimasukkan di sini Pak. Nanti kalau tidak masuk di Musrembang dia susah karena tidak ada anunya, tidak ada daftarnya. Ini yang untuk kabupaten dan provinsi. Jadi silakan saja kalau mungkin yang punya punya hubungan di atas. Kalau belum masuk, kalau kayak kita ini ambulan mudah-mudahan kan tak perlu diusulkan. Soalnya ambulan itu mudah-mudahan tahun ini selesai, itu tidak perlu masukkan lagi. Ya kalau ada yang kayak mesin traktor, ya kayak boleh Pak, silakan. Itu yang masukkan aja supaya sampai begitu ada aspirasi anggota DPR sudah masuk di Musrembang. Karena itu syaratnya Pak, syaratnya itu. Monggo Pak, cuma itu aja yang diusulkan. Pengaspalan, irigasi, talut, peternakan. Kalau tahun kemarin masih Pak, masih tetap itu, karena kita pengaspalan itu tiap tahun kita usulkan terus, harus masuk di Musrembang ya. Monggo Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kepada Bapak Camat beserta stafnya yang saya hormati, Bapak Kepala Desa Kotaraya Selatan yang saya hormati, Bapak Babinsa Kotaraya yang saya hormati, dan langsung kepada segenap anggota musyawarah rapat pada malam hari ini yang saya hormati. Yang pertama, karena saya disuruh mengusul, ini sebelumnya mengusul, ini saya pernah mengikuti rapat kalau tidak salah malam-malam di ruangan ini. Kebetulan wakil camat waktu itu Pak Ari hadir. Nah, wakil camat tersebut mengatakan harus hati-hati Pak Kepala Desa menggunakan uang negara, kan begitu, masih ingat saya malam-malam. Nah, itu saya pernah menyampaikan tolong program yang macet
kemarin saya menerima surat yang isinya itu setelah saya baca serah terima talut. Dalam hati saya, yang mana nih yang diserahkan ini? Sedangkan itu talut kan belum habis, belum rampung. Ini dalam hati saya seperti itu. Nah, kita selaku warga kecil yang berdomisili di Kota Raya Selatan, kebetulan saya tinggal di Dusun 3. Kalau dulu namanya Sumbersari A, begitu sudah pemekaran diganti Dusun 3. Nah, ini yang saya keluhkan, ini untuk umum, bukan untuk pribadi. Itu mengenai talut, tolong diselesaikan. Kemudian yang kedua, tolong jalan itu kalau bisa diperkeras atau diaspal. Ini usulan ini semenjak Pak Suyadi menjadi kepala desa. Bahkan malah saya katanya kok mengadu-adu usulnya Pak Edi itu. Waktu itu Pak Suyadi jadi kepala desa. Setiap saya diundang rapat yang saya sampaikan itu, tapi tidak ada realisasinya. Padahal ini yang dipakai kan uang negara, bukan uangnya Pak Kepala Desa. Jadi ini usulan saya, tolong program talut itu diselesaikan. Karena apa? Kalau musim hujan, wilayah saya di situ, Pak, tergenang air semua pemukimannya. Ini loh, pekarangannya Pak Mukhayat, Pak RT ini loh, jadi kolam kalau hujan. Itu sampai menggenangi musola Dusun 3. Jadi untuk itu tolong itu program talut itu diselesaikan. Ya insya Allah kalau sudah terwujud mungkin mengurangi air juga. Demikian yang dapat kita sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usul dulu Pak, kalau MDST yang dusun 1, 2 Pak, yang di MDST kan nanti sebentar kita sama-sama kita lihat ya. Kalau yang talut Pak Edi, nanti sampai itu kan ada tahun depan Pak, pertahankan sama BPD Pak, jangan sama saya itu hanya menganggarkan. Umpama di Ketok Palu kayak tahun ini di dusun 2 dan dusun 1 dan dusun 2, saya tidak bisa apa-apa Pak, yang punya kewenangan BPD, kita hanya menyiapkan anggarannya. Jadi nanti mekanismenya silakan Pak, waktu penetapan itu silakan. Tahun depan itu masih masuk usulan Pak Suno ya, 1.300 ya, termasuk dusun 3 dan 4 itu masuk. Nanti dari itu dingengkreng, ditetapkan di mana Pak? Yang menetapkan BPD Pak, bukan saya. Umpamanya tahun kemarin ini yang nanti yang sebentar kita lihat, dusun 1 dan dusun 2 itu yang menetapkan BPD. Ketok Palu, oh dusun 1 dulu 2. Saya pemerintah desa itu hanya menyiapkan anggarannya, yang berhak menetapkan di mana dulu dibereskan BPD Pak Badan Masyarakat. Jadi kalau tahun depan Pak, tahun depan itu masih masuk usulan 1 sampai 4 1.300. 1.300 silakan, nanti waktu penetapan sampai tanya di mana saja yang dibangun. Nah itu ke BPD Pak. Jadi pemerintah desa itu hanya mengengkrek tahun depan itu 1.300 meter panjangnya. Untuk penempatannya diusulkan 1 sampai 4. Nanti penetapannya BPD Pak. Nanti BPD yang menetapkan itu dusun 3 di mana semua, apakah dipotong-potong atau seperti apa, itu kewenangan BPD Pak, bukan kewenangan kita kepala desa. Jadi kepala desa itu hanya menyiapkan anggarannya Pak, kita betul. Ya, kalau yang ini silakan kayak pengaspalan Pak. Terus tiap tahun kita usulkan Pak, tidak bisa tidak. Soal nanti dieksekusi tahun berapa harus masuk terus Pak. Ini bukan dana desa, gitu loh, bukan dana desa. Wajib. Nanti kalau umpama tahun ini tidak sampai usulkan, begitu umpama anggota dewan, ya mudah-mudahan Pak, di lorongnya sampai itu ada yang kemarin saya dengar ada yang komitmen Pak yang mengaspal. Nah kalau ini tidak sampai kita masukkan karena dia terhalang COVID mundur lagi, nanti saya tidak dapat, dia harus masukkan terus Pak. Ya memang begitu, harus dimasukkan tiap tahun sampai dapat Pak. Setelah sebelum dapat masukkan terus Pak. Ya. Mudah-mudahan itu dusun, iya saya dengar Pak, silakan sama kontrak politiknya sama anggota dewan. Ya, termasuk di lorongnya bara ya, belum dieksekusi Pak ya, sabar Pak. Itu anggota dewan. Cuma kita berkewajiban harus masukkan pengaspalan. Tidak boleh, karena itu anggaran APBD 1 dan APBD 2. Ya, ya Pak ya. Jadi pemerintah desa itu hanya menyiapkan anggarannya Pak, yang menetapkan itu ditaruh di mana itu BPD, bukan tidak diselesaikan Pak, gantian. Ya kalau semua dusun 3 dan 4 dan dusun 3 4 sudah dapat aspal, dusun 1 2 itu talonnya belum Pak ya.
Kalau talutnya juga enggak, ya apalagi aspalnya, kasihan Pak. Mungkin kayaknya pertimbangan giliran lah, giliran Pak, karena dusun 1-2 itu baru dapat tahun ini loh kayaknya, ya, makanya giliran. Nanti yang tahun berikutnya, ya kalau ditumpuk aspalnya di dusun 34, talutnya dusun tumpuk di 34, dusun 21, ya belum kebagian Pak, karena ini panjangnya sekitar 7.000 meter, jadi harus sabar, giliran. Nah, tahun depan itu diusulkan itu 1.300, mudah-mudahan. Tapi kalau sudah disampaikan Pak ada pengurangan ya, mudah-mudahan ada pengurangan itu juga salah. Kalau dikurangi lagi Pak, ya kan, karena ini yang bikin besar juga BT, mungkin itu yang saya sampaikan. Monggo fokus Pak ya, Pak Ketua BT yang untuk diusulkan di kabupaten dan provinsi sampai pusat, supaya nanti harus dimasukkan. Pengaspalan itu saran saya Pak, jangan terus tiap tahun sampai dapat. Ya, terima kasih. Ya, itu tadi telah disampaikan sedikit pemaparan Pak. Ini kita tentang Rapat Musrembang, tentang Pak Suroto menindaklanjuti apa yang usulan beliau, karena kita melihat acuan anggaran dana desa Pak. Kemarin dana desa keluar 1M, itu pun dipotong dari BLT, terus penanganan COVID, terus alhamdulillah desa kita masih bisa membangun Pak. Kalau desa-desa lain belum. Karena kemarin kita juga memberi kesepakatan kepada seluruh baik dusun 1, dusun 2, dusun 3, dusun 4, kita kan saling perhatian biar nggak ada kecemburuan Pak. Insya Allah nanti dusun 3 setelah dusun 1, dusun 2 kita lanjut ke selanjutnya dusun 3 yang belum terselesaikan, karena kita melihat anggaran kita Pak. Karena alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 1.300 meter untuk talut di dusun 1 dan dusun 2 pol, mulai dari aspal sampai sawah-sawah sudah selesai dilaksanakan. Itu menanggapi Bapak Suroto, insya Allah nanti ini menjadi acuan kami. Tetap semua masukan-masukan dari Bapak dari tahun ke tahun tetap kita pertimbangkan. Itu pun karena kita juga selalu musyawarah kumpul-kumpul mana yang kita laksanakan dan kita sepakati, gitu Pak. Mungkin itu aja. Lanjut kepada Bapak atau tokoh-tokoh yang lain yang ingin menyampaikan usulan-usulan yang tidak bisa didanai di dana desa yang membutuhkan dana yang cukup besar. Mari ya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat Nepang serta stafnya, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Kota Selatan stafnya, dan Ketua BPD stafnya. Langsung saja Pak, saya punya usul di wilayah saya di Dusun 4. Kita ini di Musola Darul Muhajirin Pak, tidak punya tempat wudhu atau buang air kecil. Apa bisa Pak itu didanai? Itu usulan saya Pak. Ya, itu tempat wudhu dengan air kecil itu di musola Darul Muhajirin. Iya, dengan toiletnya. Itu saja yang kami usulkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak? Beruang? Ya, Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Camat Kecamatan Nepang beserta kasihnya kami hormati, Bapak Kepala Desa beserta staf, Bapak Anggota Dinas dan Bapak Pemirsa, Bapak Kepala Dusun, ibu-ibu, ke semua anggota musyawarah yang kami hormati. Beberapa usulan tadi saya dengar ya semua sudah memasuki agenda, namun di sini alhamdulillah dusun 2 baru mendapat gilir suatu contoh, istilahnya jalan sarana dan prasarana sangat prioritas, yaitu lorong masjid. Alhamdulillah sekarang sudah ditalut, namun
permintaan saya Pak, kalau bisa anggarannya itu sebelum diaspal, seandainya ada anggaran bisa dioperasi ke situ sebelum aspal, umpama penampungan itu, supaya kalau hujan itu tidak masuk di jalan semua, akhirnya kayak sungainya lari ke jalan lantaran jalannya rendah daripada taluk Pak. Umpama tambunan itu dari lewat jalan Cemara itu mana yang lebih rendah, tidak ke semuanya tapi disortir mana yang rendah. Kayak suatu contoh depan saya itu istilahnya dekatnya taluk, mau saya gusurkan dari jalan, nanti jalannya terlalu rendah, tapi terpaksa saya antisipasi buangan limbah sapi Pak, saya talutkan di dekat taluk, tapi akarnya saya carikan abu dari gilingan supaya tidak menampak bahwa itu kotoran sapi, daripada lebaknya itu dalam-dalam. Kami mohon seandainya ini ada anggaran sebelum diaspal, umpama tambungan itu usulan saya masuk atau tidak, jadi umpama masuk minta tolong harap diprioritaskan, insya Allah begitu. Kiranya cukup itu saja Pak, yang penting itu dalam kemajuan desa sangat mendukung kiranya masyarakat. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pengerasan jalan Pak yang diusulkan itu masuk semua lorong Pak, pengerasan jalan masuk semua lorong. Kalau yang dana desa bukan pengerasan tapi peningkatan kapasitas, bedakan Pak ya, pengerasan jalan dengan peningkatan kapasitas. Kalau pengerasan jalan itu rata, kalau peningkatan kapasitas yang lubang-lubang Pak. Jadi kalau yang bersumber dana desa itu saya lihat kemarin ada masukan peningkatan kapasitas, yang lubang-lubang yang ditimbun. Tapi kalau yang ini diusulkan ke sana itu pengerasan jalan. Kalau yang pengerasan jalan itu Pak, umpama dia 1 kilo tidak boleh dipotong-potong, namanya pengerasan, biar rata. Itu semua kita masukkan. Ya, tapi kalau yang bersumber dari dana desa itu hanya peningkatan kapasitas yang lubang-lubang. Itu insyaallah masuk Pak. Ya Pak Sri ya, masuk ya, sudah masuk. Ya, pengerasan Pak. Kalau itu pengerasan. Kalau yang diusulkan ke sana pengerasan Pak, jangan peningkatan. Oke, terima kasih kepada Pak Boyo. Monggo silakan yang mau usul. Oke, silakan. Ya, maaf ini ditampung Pak ya, sudah dicatat, nanti kita sampaikan hasil usulan bapak-bapak. Minta ditanggapi Pak. Mau ditanggapi Pak, makanya kalau MCK ini yang masuk ke APBN Pak, APBD 1 maupun APBD 2. Umpama contoh Pak, dusun 4 itu kan ada sedikit punya hubungan emosional Pak dengan yang kerja di kantor gubernur. Nah, makanya harus dimasukkan. Siapa tuh anaknya Pak Soekarmanto ya. Nah, itu kalau harus dimasukkan sini Pak, nanti buatkan proposal. Yang penting sudah masuk di rekapan. Jadi pertama yang ditanya itu di Musrembang, masuk nggak di Musrembang? Oh masuk. Nah, di situ kurang buatkan proposal ya Pak. Ya, nanti kalau siapa tahu ada anggota, begitu caranya. Jadi harus dimasukkan dulu di usulan. Sama dengan RKP Pak. RKP ini yang maksudnya sampai kita rekap. Direkap semua dimasukkan usulan, di total anggarannya berapa, nanti ditunggu uangnya keluarnya kita berapa. Nah, umpama ya tadi itu uangnya hanya sekitar 1 miliar, yang diusulkan 3 miliar, berarti harus kurangnya 2 miliar. Yang mana dulu yang diprioritaskan? Silahkan sepakati dulu Pak, kita di sini monggo. Cuma kita harus bersyukur Pak, Kota Selatan ini kan 2 tahun kena COVID Pak. Hanya hampir semua tiap tahun kita sudah alhamdulillah masih bisa membangun fisik Pak. Desa lain masih banyak yang tidak mau fisik. Tahun ini Pak kita COVID itu masih mampu membangun 1.300 meter. Itu bentuk kesyukuran kita Pak. Masih mampu membangun fisik. Ya. Kalau yang dananya dikurang 700-an 800 Pak, tidak mampu bangun fisik karena dia di BLT besar. BLT itu kurang lebih dengan honor gaji itu hampir 500 juta. Itu sudah tidak bisa diganggu gugat. Jadi kalau 700 Pak dipotong 500 kurang 200 Pak, belum untuk kegiatan yang lain tidak bisa apa-apa, makanya fisik nggak bisa ya. Jadi usulan dari Pak Pani saya tambahkan ya.
Mas Jamal Pak itu bisa nggak tahun ini dianggarkan gitu ya? Kalau tahun ini kayaknya nggak bisa Pak ya, karena baru masuk, jadi dana juga sudah ini. Kalau dimasukkan di tahun 2022 kayaknya bisa, cuma tidak lewat dana desa lagi Pak, karena lokasinya di musola ya. Jadi di dalam musola itu dana desa tidak boleh, kecuali ADD atau anggaran dana desa, jadi sumber dari kabupaten itu boleh. Tetapi ADD juga sudah diplot habis untuk operasional kantor, gaji, sintam dan lain sebagainya. Selesai sudah. Jadi harapannya memang hanya dari aspirasi. Nah, kalau nilainya itu misalnya 50 juta ke atas, bolehlah. Siapa tahu ada kan itu bisa diceritakan dari dana aspirasi itu. Tapi kalau harapan dari dana desa karena alokasinya di dalam masjid, jadi tidak boleh dialokasikan dapat dari desa itu untuk kegiatan pembuatan MCK, kecuali lokasinya di luar masjid. Bantuan MCK masyarakat umum boleh dari dana desa, tapi karena ini lokasinya di dalam masjid, jadi tapi nanti kayaknya itu ada kebijakan yang mengatur tentang dibolehkan dan tidaknya itu mudah-mudahan ada perubahan, karena saya dapat informasi juga nanti di sekitarnya ada perubahan, tapi nanti kita tunggu regulasinya seperti apa. Mudah-mudahan bisa. Tapi biasanya kalau ya urusan seperti itu di instansi di kabupaten, karena regulasinya jelas, jadi memang kadang-kadang dicoret di kabupaten bisa. Itu Pak ya. Terima kasih. Ya Pak, yang di usulan di desa Pak. Ya, yang di usulan di desa ya sudah masuk Pak semua Pak. Ya, ini nanti di RKP ini semua usulnya sampai yang kemarin tanpa terkecuali masuk Pak. Ini tidak perlu semua ini. Yang usulan sampai ini belum dibahas ya. Yang usulan sampai yang kemarin semua itu terus itu masuk di desa. Ya, itu nanti yang ditetapkan di RKP. Itu baru penetapan rencana kerja pemerintah desa sesuai dengan usulan sampean. Yang ini yang diusulkan ke kabupaten dan provinsi. Jadi kalau yang RKP ini hanya rekapan hasil usulan sampean. Saya tahu, walaupun contoh ya, saya cepat ingat, umpama di budaya, walaupun saya tidak waktu mengikuti rapat Pak, di RKP ini langsung muncul usulan di budaya itu ada usulan terpal 2. Saya langsung tahu Pak, karena begitu saya itu akan membaca semua usulan di sini, ya kan? Jadi usulan sampean ada atau tidak itu di sini yang kemarin Pak di rapat itu, ya kan, yang sudah sekarang tidak bisa lagi memasukkan karena usulan sudah ditampung semua di BPD dimasukkan di sini. Tapi hampir semua ke cover Pak, hampir semua. Dan nanti setelah ini RKP ini sudah dibahas, baru menunggu nanti anggarannya, ya toh. Kemudian anggarannya Pak, makanya kita coba perhitungkan secara betul. Umpama anggaran ini kalau kita rekap semua usaha usulan ini kurang lebih 3 miliar ada Pak. Kalau keluarnya uangan mudah-mudahan Pak kita minimal jangan kurang, kalau bisa nambah, ya kan. Nah di situ itu loh Pak yang nanti dibutuhkan mana yang dipangkas. Nah itu nanti waktunya, ya. Jadi yang RKP yang usulan sampai semua di sini ini sudah ada rekapannya semua. Jadi itu hanya penetapan usulan. RKP apa Pak? Rencana kerja pemerintah desa. Baru rencana. Rencana itu lewat usulan-usulan tadi, ya kan? Ya, monggo. Terima kasih. Mungkin sebelum terlalu melebar kita kemana-mana, supaya nanti kita ada hasil lah dari musrembang. Jadi mungkin Bapak Ibu mungkin sudah pegang kopian ya. Tadi saya minta pemerintah desa untuk kopikan 1 DURKP, 1 RKPDes. Pegang enggak Pak? Bapak Ibu pegang. Kalau pegang dilihat saja di situ kegiatannya Pak. Siapa tahu. Jadi tinggal nanti kita bahasnya apakah ada yang belum masuk di DURKP yang tidak sempat dimasukkan atau seperti apa, supaya nanti dilihat. Tuh. Nah kalau misalnya itu sudah pas, tinggal karena nanti tahapan selanjutnya kita bermusdes penetapan pengesahan. Jadi nanti kalau misalnya dilihat dulu Pak, Bapak Ibu lihat dulu yang usulan DURKP-nya berapa poin, kemudian dengan nanti sebentar kita dengan pembahasan RKPDes-nya. Jadi kalau misalnya sudah masuk semua usulannya Bapak Ibu, sudah tidak ada yang mau nanti dikembalikan untuk ditanggapi, supaya tidak kita bahas dari awal lagi Bapak Ibu, karena kemarin seingat saya sudah dilakukan di musyawarah perencanaan pembangunan tahunan, termasuk hasil rembuk stunting juga kemarin sudah diserahkan kepada tim penyusun, ya kan?
Ya, jadi Bapak Ibu tinggal melihat, jangan-jangan ada yang tidak sempat dimasukkan. Itu nanti kita minta BPD minta tanggapannya, apakah ini sudah cocok atau masih ada yang kurang yang tidak sempat dituliskan. Itu yang menjadi tambahan, bukan lagi usulan baru. Kira-kira seperti itu. Karena kalau kita mau bahas usulan baru lagi Bapak Ibu, kita mulai lagi dari nol gitu. Kita kembali lagi seperti yang beberapa minggu yang lalu. itu yang perlu saya luruskan supaya kita tidak alot. Kalau misalnya sudah pas semuanya, baru kita masuk ke penetapan DURKP, penetapan DURKP dan RKPDes. Nah, mungkin perlu sedikit saya jelaskan Bapak Ibu, untuk yang sumber anggarannya, yang tadi soal talut misalnya, kalau memang di lingkungan Bapak Ibu ada talut memang yang menurut pemerintah desa bisa dianggarkan oleh dana desa, tetapi karena tidak cukup anggaran, boleh diusulkan ke DURKP. Kalau DURKP itu Bapak Ibu usulkan sebanyak-banyak, karena memang yang menganggarkan itu kabupaten, provinsi ataupun pusat. Cuman soal apakah dianggarkan tahun depan atau tidak itu tergantung dengan keputusan yang di kabupaten. Oh, ini bisa di Kota Selatan nanti dapat alut sekian kilo atau sekian ribu meter. Nah, itu penetapannya bukan di desa Bapak Ibu. Di desa hanya untuk DURKP ya, hanya mengusulkan. Yang dijaga kalau tidak diusulkan desa, pas mau minta itu ketika dilihat nanti di sistem, ada sistem di kabupaten, kalau itu tidak masuk tidak bisa. Kalau mau dikasih turun di Kota Selatan, kalau tidak diusulkan di musrembang desa, karena harus masuk dia. Kalau tidak masuk, macam teman-teman di Kota Selatan mau minta aspal, kalau tidak masuk di musrembang, minta aspal mau diturunkan dari kabupaten atau provinsi aspalnya, ketika dilihat di sistem, oh ternyata di musrembang desanya itu di DURKP-nya Kota Selatan tidak ada mintaannya aspal, jadi tidak bisa turun di Kota Selatan. Makanya momen ini kita harus masukkan. Ketika nanti ada aspal, program yang turun ke desa, itu Kota Selatan bisa bersaing gitu. Kita aspal mungkin seperti itu. Saya tambahkan, kan yang petani Pak bisa masukkan kombine atau traktor, itu kan pusat sana, kabupaten dan provinsi, coba masukkan Pak. Kombine, traktor, itu tiap tahun Pak tolong. Siapa tahu nanti ada aspirasi yang cepat itu masukkan terus Pak. Karena tiap tahun harus masuk. Umpama tahun ini tidak ada yang mengusulkan, begitu dia ada kesempatan anggota DPR itu yang mau aspirasinya itu, tidak bisa masuk Pak. Iya kan. Kombine kasih masuk aja ya, alat pertanian itu dengan traktor, kasih masuk. Iya kan. Siapa tahu Pak, ini rezeki gitu loh. Kalau aspal pasti, ya kasih masuk itu Pak ya. Iya yang besar Pak, yang besar ya. Yang Korea, betul Pak. Yang besar. Oke. Ibu-ibu ada enggak yang diusulkan? Ibu-ibu. Untuk home industry Pak, siapa tahu ada mesin apa begitu. Nah itu. Ini RKP, kalau yang ini diusulkan untuk kabupaten dan provinsi. Besar-besar yang besar-besar. Ya. Permisi Pak, tambah lagi Pak ya. Ya, mau Pak. Langsung saja, ini masalah yang bantuan apa tadi, peternakan kan gitu. Ini yang saya usulkan dulu kan peternak masalah sapi kan gitu. Ya. Ini yang saya usulkan waktu itu kan bukan sistemnya hak pribadi. Yang dulu kan kelompok itu masalah yang bantuan yang dulu kan dikasih 5, yang dapat orang 5. Kalau yang saya minta ini, saya minta 10 ekor, tapi sistemnya induk, bukan calon sapi. Calon sapi kan anakan. Oh iya. Nah, yang saya usulkan kan indukan sapi. Itu sapi sistemnya bergilir. Kalau sudah beranak, otomatis digilir lagi induknya supaya rata pemerataan Pak. Saya tinggal teknisnya Pak ya. Tinggal teknisnya nanti atur sama kelompoknya. Enggak Pak, kebanyakan bukan ini Pak, bukan teknisnya. Kebanyakan kalau tidak di pertama Pak, itu hak pribadi Pak. Maksudnya begitu. Iya. Maksudnya kan kita langsung kalau bisa Ini salah satu usahanya kelompok ya. bukan ini kelompok tapi bergilir. Bergilir ya. Itu kan nanti dibahas di teknis di kelompok toh. Jadi nanti silakan saja kelompok sistem bangunnya pemeliharaan seperti apa gitu kan dibicarakan saja toh. Kan kebanyakan itu kelompok itu Pak hak pribadi. Kita bantu pribadi sudah. Nah, berarti ini usahanya desa maksudnya? Iya, hak desa. Kita minta itu ini kan jadi aset desa. Iya, siap. Maksudnya begitu. Jadi Pak BPD nanti dirinya bukan apa ya, intinya bukan bibit
Nah, Jadi kita pemberdayaan desa indukan. Berarti bukan bibit tetapi indukan. indukan. Indukan ya, induk sapi. Ganti Jadi ya. kan ini untuk pemberdayaan supaya rata semua masyarakat bisa didapat. Maksud saya kan seandainya tahun pertama dikasih 10, dia beranak sudah bisa hidupnya digilir lagi, otomatis tahun kedua bisa 20 orang yang dapat. Maksud saya begitu. Supaya yang di bawah dapat bisa gantian biar orang punya bisa dapat semua. Maksudnya begitu. Kalau anak bisa milik pribadi, maksudnya begitu Pak. Terima kasih dari saya Pak. Berarti induk ini ya dirubah Pak, dari anakan jadi induk. Kalau induk yang diminta sistemnya induknya yang giliran, kayak zaman yang terintegrasi dulu kan begitu. Jadi yang induknya yang digilir, anaknya yang pribadi. Oh ya, terima kasih Pak. Jadi dirubah Pak, induk bukan bibit. Masih ada? Ya, moga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau usul Pak, kalau dapat bantuan itu kalau bisa baru digilir, jangan dapat terus, nggak pernah itu ada yang sama saya begitu. Apa kepala desa ini nggak sayang sama saya? Ini sebetulnya bukan rayang situ ya. Kalau sayang semua Bu. Tapi ingat Ibu ya, yang bisa digilir itu hanya BLT. Tapi menunggu ganti tahun Bu. Kalau tahun depan insya Allah masih bisa. Tapi kalau yang PKH rastra itu tidak bisa Bu, paten, tidak bisa digilir. Yang pendampingnya itu tidak bisa diganggu gugat itu. Jadi kalau BLT, PKH, ya sudah, makanya ada usulnya tadi Bu. Ya, makanya kita coba sistemnya dirubah. Karena kalau sistem tidak dirubah sudah betul tarik ke pribadi. Ya, sistem yang dirubah. Nanti dicoba Pak. Termasuk di dana desa itu dicoba, diprioritaskan, dicoba itu Pak. Ya, dicoba dulu supaya digilir. Oh ya, masih ada Bu? Kalau tidak ada, kurang pembacaan RKP Pak. Setelah RKP supaya MTST istirahat makan. Kalau RKP itu ya tetapkan. Ya, terima kasih kalau sudah ada dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini daftar usulan RKP tes Musrembang tahun 2022 yang telah kami catat, yaitu bidang pembangunan pengaspalan dusun 1 sampai dusun 4 volume 4 km, 2 irigasi dusun 2 dan dusun 3 volume 2 km, 3 laut dusun 1 sampai dusun 4 2 km. Terus tentang pembinaan kemasyarakatan, yaitu pemberdayaan masyarakat peternakan dusun 1 dusun 4 100 ekor, kombek, mesin kombek, terus mesin traktor. Selanjutnya MCK dan tempat wudhu musola dusun 4, terus pengerasan jalan seluruh desa Kota Raya Selatan. Ya, itu usulan-usulan yang kami terima dan kami tetapkan pada pagi hari ini usulan dari bapak-bapak dan tokoh-tokoh masyarakat. Masuk. Kayak masuk ya. Iki lho Bu tentang omongane sapa sing masak iwan. Bayar kemarin. Wah, bayar cilik kok bayar. Bayar sang. Wah, kan bayar. Kalau film itu dibuka dulu baru dianu kok. Sini. Mas, dibuka dulu Mas. Bukanya mau benar.
Pripun? Sok makan sok. Iki sampean mrekorin. Ngono kuwi. Gayane kan jan. Pripun tiwul? Jawa aku mangan sekot tiwul, mangan sekot tiwul nang Gah. Nika sekol. Sekol nika, Pak. Sekol mriko. Aku wis suwi lek mangan sekot tiwul. Nggih, monggo. Kecakaken. Ingat zaman dulu. Cilikane tiwul, gedene tiwul. Sego mriko, Kang. Sendok mriko enten. Loh aku nek kene mau kok tiwul mosok kok ini aku mau kok tiwul. Mantap. Sekol putih mriko, Pak. Teng Premas niku. Sampai mboten apa. Kecil mawon. Kan saged. Tetap kamu ngasih lagi. Eker geden. Ayo, CRPN kan ini Pakcik. Harus dikai baik kan karo pemain kapotan harus dijelaskan. Ambil lagi baik kapan dijatakan. Udah makan, Pak? Makan, Pak. Aku, Mbak. Delok iki jajale. Acur. Makan dulu. Ayo makan.
Nah, itu masa dari desa sudah pergi langsung ke sananya itu loh. Tetap walaupun selongsar apapun, tetap harus ada hubungan ya. Harus ada syarat hubungan kan itu. Karena kalau tidak ada hubungan, Ayo Pak Kapir, sudah.